Halo guys, jumpa lagi dengan saya Albert Junar Manalu. Pada kali ini saya akan membuat video tentang implementasi bauran pemasaran usaha yang dilakukan dan produk life cycle yang ada di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Saksikan. PT Pupuk Sriwijaya atau PUSRI adalah salah satu produsen pupuk terbesar di Indonesia. Dalam hal ini, PT PUSRI juga menerapkan bauran pemasaran 7P, karena konsep bauran pemasaran 7P merupakan suatu pandangan komprehensif terhadap elemen-elemen yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan dalam upaya memasarkan produk atau jasa mereka. Konsep ini dikembangkan dari konsep bauran pemasaran asli yang terdiri dari 4P, Product, Price, Place, and Promotion, oleh Jerome McCarthy pada tahun 1960-an. Namun karena semakin kompleksnya lingkungan bisnis dan berubahnya tuntutan konsumen, konsep ini diperluas menjadi 7P dengan penambahan elemen-elemen baru. Serta tujuan dari bauran pemasaran 7P adalah untuk memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran. Nah, berikut adalah penerapan konsep bauran pemasaran 7P pada PT PUSRI. Nah, yang pertama adalah produk PT PUSRI. Di sini saya akan menampilkan beberapa produk dari PT Pupuk Sriwijaya Palembang. PT PUSRI telah memahami dengan baik jenis pupuk yang diproduksi, seperti pupuk urea, pupuk NPK, dan lainnya. Produk-produk yang dihasilkan PT Pupuk Sriwijaya juga telah memiliki kualitas yang konsisten dan sesuai dengan kebutuhan pertanian di Indonesia. Hal tersebut dapat dipastikan karena PT PUSRI melakukan uji mutu kualitas secara berkala. Kemudian, dalam operasionalnya, PT PUSRI juga telah mendapatkan sertifikasi nasional dan internasional sehingga produk dapat terjamin. Yang kedua, ada price atau harga. Strategi penetapan harga yang dilakukan PT PUSRI telah mempertimbangkan biaya produksi, persaingan di pasar, dan keuntungan yang diharapkan, sehingga harga yang kompetitif tetapi tetap menghasilkan margin yang memadai bagi perusahaan. Yang ketiga, place atau tempat. PT PUSRI sendiri memiliki 4 pabrik. Pertama, PUSRI 1B, PUSRI 2B, PUSRI 3, dan PUSRI 4. Memiliki pabrik urea dengan produksi 2,6 juta ton per tahun. Pabrik amoniak dengan 1,8 juta ton per tahun. Pabrik NPK 100.000 ton per tahun. NPK Fusion 2 kali 100.000 ton per tahun. Dan total kapasitas pabrik NPK PT PUSRI adalah 300.000 ton per tahunnya. Dengan lengkapnya pabrik-pabrik PT PUSRI, sehingga pendistribusian pupuk melalui titik yang terdekat untuk mendapatkan total biaya distribusi yang sangat murah. Yang keempat, yaitu promotion. Selain kampanye iklan di media cetak dan digital, PT PUSRI juga melakukan promosi secara berlangsung, salah satunya dengan melakukan sekolah tani di lokasi-lokasi mitra. Selain memperkenalkan produk, PUSRI juga melakukan pendampingan dengan melakukan sekolah tani dalam suatu program yang dinamakan Agro Solution. Yang kelima, people. SDM yang bekerja di PT PUSRI tentunya telah memiliki pengetahuan yang baik tentang produk serta mampu memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan. Yang keenam, proses. Proses pemesanan, pengiriman, dan layanan pelanggan dilakukan secara efisien. PT PUSRI terus berkomitmen agar pelanggan merasa puas kepada perusahaan dengan cara memastikan kualitas produk yang konsisten, melakukan pelatihan dan edukasi yang mana hal tersebut didapatkan dalam kegiatan sekolah tani yang diselenggarakan oleh PT PUSRI. Layanan pelanggan yang responsif dan terakhir yang dilakukan PUSRI ialah dengan berupaya melakukan inovasi produk. Yang ketujuh, physical evidence atau bukti fisik. PT PUSRI melakukan perubahan dalam kemasan produknya menjadi lebih menarik dan telah memiliki brand tersendiri yaitu Nitrea untuk urea, NPK kelapa sawit, NPK singkong, NPK kopi, dan lain-lain. Label informasi produk juga jelas diinformasikan dalam setiap kemasan dengan memperhatikan label, logo, informasi kandungan hara,
nomor izin edar, logo SNI, dan informasi call center. Nah, kemudian kita akan membahas implementasi produk life cycle di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Implementasi siklus hidup produk atau produk life cycle atau PLC di PT Pupuk Sriwijaya tentunya membantu perusahaan dalam mengelola produk-produknya secara lebih efektif sepanjang tahapan perkembangannya. PLC terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu pengenalan, introducing, pertumbuhan, growth, kematangan, maturity, dan penurunan atau decline. Berikut adalah contoh implementasi PLC di PT Pupuk Sriwijaya. Yang pertama adalah pengenalan atau introduction. Pada tahap ini, PT Pupuk Sriwijaya memperkenalkan produk baru ke pasar. Fokusnya adalah pada pendidikan pasar dan meningkatkan kesadaran tentang produk. Strategi yang bisa diterapkan meliputi kampanye pemasaran yang berfokus pada keunggulan produk dan manfaatnya, penyediaan informasi yang jelas dan edukasi kepada pelanggan tentang cara penggunaan yang benar, penempatan harga yang kompetitif untuk mendapatkan pangsa pasar awal, kolaborasi dengan agen atau distributor untuk memperluas jangkauan distribusi. Pertumbuhan atau growth. Pada tahap ini, penjualan produk mulai meningkat pesat. Strategi yang diterapkan dapat meliputi peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan yang semakin tinggi, pengembangan variasi produk untuk mencapai segmen pasar yang lebih luas, penetapan harga yang tetap kompetitif tetapi bisa mulai ditingkatkan seiring dengan meningkatnya permintaan, peningkatan promosi untuk memperkuat merek dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang ketiga, kematangan, maturity. Pada tahap ini, pertumbuhan penjualan mulai melambat dan pasar mencapai titik jenuh. Nah, strategi yang dapat diimplementasikan: 1. Fokus pada diferensiasi produk untuk mempertahankan pangsa pasar dan menghadapi persaingan yang lebih ketat. 2. Penekanan pada layanan pelanggan yang lebih baik dan nilai tambah untuk mempertahankan pelanggan setia. Pertimbangkan penyesuaian harga agar tetap kompetitif dan menarik bagi pelanggan. Mempertimbangkan ekspansi ke pasar internasional atau diversifikasi produk. Yang keempat, ada penurunan atau decline. Pada tahap ini penjualan menurun karena adanya perubahan tren pasar atau munculnya produk pengganti. Strategi yang bisa diterapkan meliputi: 1. Evaluasi apakah masih layak mempertahankan produk di pasar atau lebih baik untuk menghentikan produksi. 2. Fokus pada segmentasi pasar yang masih tetap tertarik pada produk. Ketiga, reduksi biaya produksi dan operasional untuk menjaga margin keuntungan. Penghentian kampanye pemasaran besar-besaran namun tetap memberikan pelayanan kepada pelanggan yang masih setia. Implementasi PLC di PT Pupuk Sriwijaya dilakukan secara fleksibel dan disesuaikan dengan karakteristik produk, dinamika pasar, dan tujuan. Selalu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan produk pada setiap tahapan siklusnya adalah kunci untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi perubahan pasar.